I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa, kembali ngebahas teori Tensura. Seperti biasa, teori ini Mimin ambil dari pandangan Mimin lewat light novel dan web novel Tensura. Jadi buat yang belum tahu light novel itu apa, bisa dibaca sendiri. Dan kalau males bacanya, bisa tonton video yang udah Mimin siapin di playlist. Dimulai dari part 1 sampai 109. Dan sekarang kita fokus ke ceritanya. Dari komentar boy, Min, kira-kira Rimuru di light novel punya sisi gelap atau enggak? Soalnya gue penasaran sama keberadaan sisi gelap dari Rimuru. Apalagi di timeline Chloe pernah disebutkan Rimuru mengamuk secara brutal dan bangkit dari kematian. Rimuru juga menjadi True Demon Lord saat itu. Tapi anehnya, Raphael saat itu sama sekali nggak menghentikan pergerakan dari amukan Rimuru. Kenapa Raphael nggak menghentikan amukan dari Rimuru? Oke, di sini Mimin mau ngasih tahu satu hal. Beberapa orang mengatakan kalau Rimuru udah jadi True Demon Lord sebelum Rimuru mati. Padahal aslinya di novel juga udah dijelaskan. Di timeline itu Kronoa dan Chloe telah menjelaskan Rimuru nggak pernah menjadi True Demon Lord saat itu. Ada satu teori yang menarik untuk kita bahas. Teori ini dijawab oleh Fams. Katanya, ada kemungkinan Rimuru bangkit menjadi Raja Iblis sejati, tetapi tidak dengan skill uniknya, yang artinya petapa agung gak ikut berevolusi. Dia juga bilang, kemungkinan di timeline kali itu Rimuru bisa bangkit karena Kekaisaran Timur lagi memanfaatkan kematian Clement dan Hinata. Oke, Mimin bacanya sampai di sini aja, karena kalau pembahasan ke bawahnya udah agak kejauhan. Untuk teori pertamanya, Rimuru berevolusi tidak dengan Raphael. Teori ini sebenarnya tuh masuk akal. Tapi jika begitu, kenapa Raphael bisa nggak berevolusi? Namun, jika Rimuru berevolusi cuma memanfaatkan kematian Clement dan Hinata, Mimin rasa bakalan kurang banget. Karena untuk menjadi True Demon Lord, Rimuru tuh membutuhkan minimal 10.000 jiwa. Ditambah, jika Rimuru saat itu nggak punya Raphael, gimana caranya membagi jiwa Hinata dan Clement? Sekalipun jiwa mereka setara dengan ribuan jiwa, masih cukup nggak logis semuanya bisa dibelah tanpa bantuan dari Raphael. Bahkan sekalipun Raphael berevolusi, itu tuh masih agak mustahil. Lagian, Rimuru saat itu beneran udah mati. Gimana cara Rimuru mengambil jiwa mereka? Jika seandainya Kekaisaran Timur yang membangkitkan Rimuru, mungkin memang cukup masuk akal. Tapi apa yang mereka dapatkan dari membangkitkan Rimuru? Karena kan Raphael di sini sama sekali nggak berevolusi. Sedangkan yang dibutuhkan oleh Mikael adalah skill seri malaikat. Sekalipun Mikael mau mengevolusikan skill seri malaikat Raphael, berarti harusnya Rimuru saat itu berada di bawah kendali Mikael. Itu nggak menjawab kenapa Rimuru mengamuk pada pasukan Kekaisaran Timur. Gak cuma sama mereka, bahkan Rimuru mengamuk dan benar-benar nggak bisa dikendalikan. Jadi menurut Mimin, lebih masuk akal lagi teori yang ini. Ketika Rimuru mati di timeline saat itu, waktu itu udah pasti terjadi perang besar. Dan saat Rimuru terbunuh, gak mungkin pasukan lain juga nggak ada yang mati. Pasti banyak tumbal jiwa di sana. Karena Rimuru saat itu telah kehilangan kesadaran. Betapa agung mungkin menggunakan skill unik Predator. Karena meskipun masih petapa agung, kita pernah melihat dia mengendalikan tubuh Rimuru saat melawan Orc dulunya. Jadi ini tuh masih masuk akal. Dan setelah itu, skill Predator pun akan menyerap jiwa-jiwa yang nantinya dikonsumsi oleh Rimuru. Namun dalam teori kali ini, kemungkinan Kekaisaran Timur telah menciptakan penghalang untuk para monster. Atau ada kemungkinan lain, betapa agung menggunakan skill Predator sebelum jiwa-jiwa orang mati tadi terurai. Namun jika benar, berarti nggak semua jiwa yang akan memasuki Rimuru. Jadi kemungkinan terbesarnya di sana saat itu udah pasti ada penghalang.
Dan selanjutnya Petapa Agung pun menggunakan semua jiwa itu untuk mengevolusikan masternya. Namun gak cuma itu aja, kemungkinan terbesar Petapa Agung juga berevolusi menjadi Raphael. Dan saat terbangun, Rimuru pun langsung melihat banyak pasukannya telah terbunuh. Bahkan kemungkinan di sini Veldora juga telah tiada. Yang pastinya ada kejadian yang sangat menyakitkan bagi Rimuru. Karena seperti yang kita tahu, agar-agar yang satu ini cuma bakal ngamuk jika hal yang dicintainya terbantai. Dan setelah melihat kehancuran pada semua orang yang dicintainya, hati Rimuru pun saat itu telah hancur. Kemungkinan Rimuru juga berubah menjadi inkarnasi kehancuran itu sendiri. Makanya dikatakan Rimuru lepas kendali dan gak ada yang bisa menghentikannya. Semua yang mencoba menghentikannya langsung dibinasakan oleh Rimuru. Lantas kenapa Raphael saat itu nggak menghalangi Rimuru? Pertanyaan ini akan kita jawab setelah masuk ke pertanyaan utama. Sekarang kita balik ke pertanyaan dari Boy. Apakah di light novel Rimuru juga punya sisi gelap? Jawaban dari Mimin ada. Namun, kenapa di light novel jarang kelihatan Rimuru lepas kendali? Karena di timeline kali ini, kejadian memilukan itu memang sangat sedikit. Berbeda dengan timeline Chloe. Di timeline kali ini, evolusi Rimuru juga terjadi sangat cepat. Namun meski begitu, Rimuru sebenarnya juga udah berkali-kali menunjukkan sisi gelapnya. Contohnya, saat Sion dan yang lain terbunuh, Rimuru saat itu membantai 20.000 pasukan dari kerajaan Farmus. Meski saat itu Rimuru tuh merasa agak sedih, tapi tetap aja dia membantai semuanya. Contoh lain yang lebih kelihatan, Rimuru juga melepaskan sisi gelapnya saat Veldora dikendalikan. Rimuru memanggil ratusan pasukan iblisnya, berbeda dari pembantaian Farmus sebelumnya. Kali ini, Rimuru mengatakan sesuatu tanpa hati nurani. Rimuru memberikan perintah pembantaian tanpa ampunan. Bahkan Rimuru yang kita ketahui sangat lembut berkata sama bawahannya, gak boleh ada yang menghalangi dirinya. Jika ada yang menghalanginya, sekalipun itu Diablo, dia akan menjadi musuh dari Rimuru. Dan parahnya lagi, kata-kata ini Rimuru ucapkan di depan Diablo. Kalau Rimuru lagi dalam mode waras, gak mungkin dia bakal ngucapin kayak gini. Dan di sini, bahkan semua pasukan iblis merasa takut melihat sosok tuannya. Karena untuk pertama kalinya, tuan mereka menunjukkan amarahnya. Bahkan untuk 3 iblis primordial, gak bisa berhenti gemetar saat itu. Dan selanjutnya, saat lagi dalam mode sisi gelap, Rimuru hanya dipenuhi amarahnya. Meski di sini kesadaran Rimuru tuh masih ada, tapi Raphael bahkan gak bisa menghentikan Rimuru. Ketika Raphael mengatakan sesuatu, Rimuru langsung memintanya untuk diam. Dalam mode gelap, Rimuru tuh beneran gak bisa dikasih tahu. Rimuru akan melakukan hal yang ingin dia lakukan. Namun, di timeline Chloe, Rimuru mengamuk lebih brutal lagi. Semua yang menghalanginya dibantai. Kemungkinan itu karena rasa sakit yang sangat mendalam. Jika saat kesadaran Rimuru ada aja Raphael nggak bisa menahannya, gimana jadinya Rimuru yang beneran lepas kendali? Dan di pertanyaan kedua, kenapa Raphael nggak menghentikan amukan dari Rimuru? Seperti yang kita tahu, Raphael selalu mengutamakan keselamatan dari Rimuru. Bahkan Raphael nggak keberatan menunggu selama ribuan tahun. Raphael juga nggak keberatan mengorbankan semua miliknya untuk masternya. Namun, dengan Rimuru yang mengamuk tanpa kendali, bukankah Raphael akan kehilangan Rimuru? Lantas kenapa Raphael nggak menghentikan Rimuru? Teori pertama ini akan agak menyakitkan. Di teori ini, kemungkinan Raphael juga telah mengorbankan dirinya untuk menghidupkan Rimuru. Dengan ini terjawab sudah alasan Rimuru mengamuk dengan sangat kejam, karena partner sejatinya telah binasa. Sosok yang selama ini ada untuk Rimuru telah tiada. Sosok yang selalu menemani Rimuru sejak pertama ada di dunia ini. Dan dengan lenyapnya Raphael, bagaimana mungkin Rimuru masih baik-baik aja?
Dan di teori kedua, kemungkinan Rafael juga masih ada pada Rimuru. Namun dengan sifat Rafael yang sangat mementingkan keinginan tuannya. Sekalipun Rafael ingin tuannya baik-baik aja. Tapi Rafael juga nggak bisa ngebantah saat tuannya menginginkan sesuatu. Dan ada kemungkinan di teori kedua ini Rafael juga telah mengucapkan kata perpisahan sama Rimuru. Kemungkinan sebelum Rimuru mengamuk, Rimuru berkata, "Oi Rafael, kemungkinan aku akan mati di sini. Terima kasih karena telah menemaniku sampai saat ini. Tapi sebelum itu, apakah ada keinginan darimu? Aku ingin memberikanmu hadiah karena telah menjadi partner sejatiku." Dan ada kemungkinan Rafael saat itu juga menjawab, "Itu adalah pujian yang sangat membahagiakan bagiku. Master telah mengajarkan banyak hal padaku. Dan hal yang aku inginkan adalah keselamatan untukmu. Namun jika dirimu menginginkan kematian, maka aku akan ikut denganmu. Aku akan bersamamu sampai akhir hidup kita. Segalanya akan sejalan dengan keinginanmu Tuan Rimuru." Dan dengan teori kali ini juga masuk akal kenapa Rafael enggak menghentikan pergerakan dari amukan Rimuru. Karena dirinya tuh memilih ikut menghilang dengan Rimuru. Kedua teori ini ujung-ujungnya sama-sama menyakitkan. Kita nggak bakal tahu kebenaran dari timeline Chloe. Karena isi timelinenya memang nggak dijelaskan secara mendetail. Namun, dua teori ini adalah teori yang paling logis menurut Mimin. Dan ngebayanginnya aja Mimin udah ngerasa sakit banget. Apalagi kalau seandainya timeline Chloe dibikinin anime atau novelnya, fix itu akan sangat menyakitkan. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Seperti biasa nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar dalam teori. Kebenaran aslinya cuma bisa diungkapkan oleh penulis aslinya. Jadi diambil have fun aja. Mimin ngucapin makasih banyak buat Boy yang udah ngasih pertanyaan. Dan makasih juga buat fans yang udah ngerespon pertanyaan dari Boy. Karena kalian berdua, Mimin jadi bisa bikin konten. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Next kita bahas teori apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah jadi sekian dulu dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.